Selamat datang di video panduan perubahan data unit keluarga melalui Cortex. Cortex tersedia dalam dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada video ini, kita akan menggunakan menu berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada video ini dapat berubah sesuai proses pengembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru. Video ini ditujukan bagi Anda yang ingin melakukan perubahan data unit keluarga pada sistem Cortex secara mandiri. Pada video ini akan dijelaskan terkait poin-poin sebagai berikut. Pertama, pengertian data unit keluarga. Kedua, perbedaan data unit keluarga dengan penghasilan tidak kena pajak. Ketiga, ilustrasi perubahan data unit keluarga pada sistem Cortex. Bagian pertama, pengertian data unit keluarga. Data unit keluarga atau DUK atau Family Tax Unit adalah kumpulan informasi tentang anggota keluarga dalam satu rumah tangga ekonomi, di mana hak dan kewajiban perpajakan anggota keluarga tersebut digabungkan pada kepala keluarga untuk kepentingan administrasi perpajakan. Dengan adanya data unit keluarga, wajib pajak dapat mengelola, memantau, dan mengaitkan data antar anggota keluarga untuk penghitungan pajak, pengajuan bukti potong, pengaturan NPWP gabungan, dan pencegahan duplikasi data. Dalam Cortex, siapa saja dapat dicantumkan dalam data unit keluarga, tergantung status wajib pajak yang bersangkutan, seperti pria kawin, wanita kawin, belum kawin, dan lain sebagainya. Selain itu, data unit keluarga tidak dibatasi oleh kesamaan kartu keluarga, melainkan oleh hubungan ekonomi dan tanggungan sepenuhnya terhadap wajib pajak. Beberapa ketentuan utamanya adalah sebagai berikut. Sebagai catatan, anggota keluarga boleh tercatat di lebih dari satu data unit keluarga, kecuali untuk anggota keluarga yang berstatus tanggungan pada suatu data unit keluarga wajib pajak. Untuk yang berstatus tanggungan, tidak dapat menjadi tanggungan pada data unit keluarga lainnya. Bagian kedua, perbedaan data unit keluarga dan penghasilan tidak kena pajak. Seperti penjabaran sebelumnya, data unit keluarga merupakan informasi yang memuat anggota keluarga dalam konteks luas, baik dalam satu kartu keluarga maupun kartu keluarga yang berbeda, baik yang merupakan tanggungan maupun yang tidak. Sementara, penghasilan tidak kena pajak merupakan daftar pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan jumlah tanggungan yang tercatat. Data ini diambil dari daftar data unit keluarga yang berstatus tanggungan. Daftar tanggungan tersebut akan tertampil pada lampiran 1 SPT tahunan PPh orang pribadi. Bagian ketiga, ilustrasi kasus. Pada ilustrasi kasus, terdapat pasangan suami istri yang baru menikah pada pertengahan tahun pajak, dan keduanya sebelumnya telah memiliki NPWP sendiri-sendiri. Tuan Raka dengan NIK 32171 22601900009 dan Nyonya Kara dengan NIK 32171245019200015. Kedua NIK tersebut telah teraktivasi sebagai NPWP. Pada laman Cortex Tuan Raka belum tercermin kondisi yang sebenarnya. Berikut ini adalah tata cara perubahan data unit keluarga pada sisi Tuan Raka sebagai suami. Tuan Raka login ke laman https://cortexdjp.pajak.go.id dengan menggunakan akun Cortex miliknya. Isikan NIK Tuan Raka, password Cortex miliknya, kode keamanan yang muncul, lalu tekan login. Pada dashboard Cortex Tuan Raka, pilih modul portal saya, profil saya, sehingga tertampil gambar sebagai berikut. Gulir ke bawah hingga menemukan kolom informasi umum. Tekan tombol edit, lalu pada kolom informasi umum, tekan tombol validasi data terbaru ke Dukcapil.
Setelah data berhasil divalidasi, gulir ke bawah hingga menemukan kolom unit pajak keluarga. Untuk menambahkan data, silakan tekan tombol tambah, atau jika ingin mengubah data, tekan tombol edit. Pada kasus ini, data belum tersedia, maka silakan tekan tombol tambah. Isikan setiap kolom yang tersedia. Untuk kolom yang bertanda bintang, menandakan kolom tersebut wajib diisi. Pada kolom status unit perpajakan, terdapat beberapa pilihan dengan penjelasan sebagai berikut. Kepala unit keluarga. Status ini digunakan oleh pria atau wanita yang belum menikah yang menjadi kepala keluarga. Selain itu, status ini juga digunakan untuk istri yang hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, atau istri yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami. Kepala unit keluarga lain (PH). Status ini digunakan untuk mendaftarkan istri yang melakukan perjanjian pisah harta dengan suami atau PH di data unit keluarga suami. Pemilihan status unit perpajakan ini hanya dilakukan di sisi suami, sementara pada sisi istri tetap kepala keluarga untuk dirinya sendiri. Kepala unit keluarga lain (OP). Status ini digunakan untuk mendaftarkan anggota keluarga lain yang berada pada kartu keluarga yang berbeda dan menjadi kepala keluarga pada kartu keluarga masing-masing, misalnya orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Kepala unit keluarga lain (MT). Status ini digunakan untuk status mendaftarkan istri yang menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami (MT) pada data unit keluarga suami. Pemilihan status ini hanya dilakukan pada data unit keluarga suami saja, sedangkan pada data unit keluarga istri tetap status unit perpajakan istri sebagai kepala keluarga. Kepala unit keluarga lain (HB). Status ini digunakan untuk memasukkan data suami atau istri yang telah berpisah berdasarkan putusan hakim atau hidup berpisah. Tanggungan. Status ini digunakan untuk mendaftarkan anggota keluarga, baik sedara atau semenda, dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan. Sebagai informasi, data unit keluarga yang berstatus tanggungan akan masuk ke dalam daftar unit keluarga di lampiran 1 SPT tahunan PPh orang pribadi. Bukan tanggungan. Status ini digunakan untuk memberikan informasi bahwa unit pajak keluarga yang tercantum dalam data unit keluarga tidak berstatus sebagai tanggungan. Pada ilustrasi kasus, Tuan Raka dan Nyonya Kara berstatus memilih terpisah. Oleh karena itu, dari sisi korteks Tuan Raka, daftarkan identitas Nyonya Kara dan pilih status kepala unit keluarga lain (MT). Centang pernyataan wajib pajak dan tekan tombol submit. Proses perubahan data selesai. Hal yang sama dilakukan oleh Nyonya Kara. Nyonya Kara login ke laman https://kortek.djp.pajak.go.id dengan menggunakan akun Kortek miliknya. Isikan NIK Nyonya Kara, password Kortek, kode keamanan, lalu tekan login.
pada unit pajak keluarga yang ada Kortex milik Nyonya Kara, pastikan status dirinya adalah kepala keluarga dan tidak perlu mencantumkan suami dalam data unit keluarga miliknya. Demikian penjabaran singkat terkait perubahan data unit keluarga melalui Kortex. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silahkan kunjungi www.pajak.go.id, hubungi Kring Pajak 1500200, dan subscribe channel YouTube @ditjenpajak.ri untuk menyimak video panduan lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.